Postgres di kantor kalian mungkin high availability-nya udah bagus, udah mantep. Udah kalau mati satu, yang lainnya backup. Bagus. Tapi solusi database kalian mencegah user bodoh yang tiba-tiba drop table. Oh, udah ada backup. Seberapa sering backupnya? Sehari, sejam, 6 jam, 3 jam. Gimana kalau gue kasih tahu ada metode backup yang restore-nya kalian bisa ke waktu kapanpun, satuan detik. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Jadi di dunia database itu di Postgres dan setahu gue MySQL juga ya. Itu ada dua metode backup. Ada yang physical backup sama ada yang logical backup. Kalau yang logical backup itu mungkin yang kalian tahu kayak pgdump atau MySQL dump tuh. Jadi bedanya physical backup itu dia literally ngopi file yang ada di database-nya gitu. Kalau logical backup itu di backup jadi suatu bentuk data lain yang bukan di disk. Kayak misalkan insert atau copy gitu kalau misalnya di Postgres. Cuma kalau di Postgres itu misalkan kalian pakai physical backup atau biasa disebut PG base backup nama toolsnya, itu sangat cepat karena nggak butuh read dan parsing si datanya itu sehingga jadi ke logical gitu ya. Tinggal copy aja apa yang ada di disk kalian di file system. Tapi karena itu bentuknya di file system, jadi harus ke versi yang sama persis dengan apa yang di restore. Jadi misalkan kalian backup dari versi Postgres 15. Restore itu harus ke 15. Kalau kalian pakai pgdump dari versi 15 itu bisa di-restore ke versi 16. Itu kelebihannya pgdump. Nah, sekarang gimana caranya kalian bisa restore database ke waktu tertentu? Kalau kan misalkan kalian backup sekarang jam 12 gitu ya. Kalian mau restore ke jam sebelumnya jam 11 kan nggak bisa tuh. Atau ke setelahnya jam 1, misalkan sekarang jam 2 nih. Mau restore ke state pada saat jam 1 itu nggak bisa. Kalau misalkan kalian hanya pakai PG base backup atau pakai pgdump. Nah, di Postgres itu ada yang namanya WAL, write ahead lock. Nah, itu jadi sistemnya gini. Nah, ini kita akan bahas tentang namanya write ahead lock. Ini bahasa Postgres ya. Kalau di MySQL itu ada juga sih sebenarnya. Namanya binary lock. Nah, apa fungsinya WAL atau binary lock? Jadi dia itu record database changes. Apapun itu. Jadi misalkan ada insert, ada update, ada delete, ini masuk ke WAL semua. Tujuannya WAL itu sebenarnya mensupport acid propertinya si database ini. Jadi misalkan database kalian restart gitu ya, mati tiba-tiba powernya hilang jeder gitu atau meledak atau gimana, tapi masih ada gitu misalkan datanya. Nah itu WAL ini bisa dipakai. Jadi begitu state di database itu mereka coba, oh gue posisi sekarang di posisi 2, dicek lognya itu ternyata udah posisi 4. Nah tinggal di apply itu yang 3 sama 4-nya sehingga jadi konsisten ketika startup lagi setelah shutdownnya nggak graceful gitu. Jadi misalkan kalian punya insert, ini misalkan ini adalah transaction, ini adalah wall lock. Nah ini insertnya akan di copy juga, jadi wall locknya ini ada insert. Tapi wall lock itu ada dua jenis juga ya setahu gue, ada physical sama logical juga. Kalau physical itu dia literally kayak di disk byte sekian, di file sekian itu berubah value-nya dari sekian ke sekian. Tapi kalau misalkan logical ya insertnya ini yang ditaruh di wall lock. Nah biasanya kalau yang logical ini yang dipakai buat kayak CDC gitu. Si Om Eko kan ngebahas tuh kemarin si CDC itu. Nah CDC itu dia ngambilnya dari wall lock tapi yang logical. Dan biasanya yang dipakai memang wall lock itu logical. Nah kalau logical dia nge-store insert bukan kayak bytes per bytes yang ada di filenya gitu yang diberubah. Nah terus misalkan ada lagi deh, ini delete di database, nanti di walllocknya juga ada delete. Nah ini misalkan ada timestamp nih, ini jam 01.00, ini jam 02.00 gitu ya, ada delete. Nah jadi sistem restore untuk ke waktu yang sangat tertentu, misalkan kalian jam 3 gitu, jam 3.00 kalian melakukan backup. Terus misalkan ada lagi nih insert delete. Nah, gini misalnya nih jam 04.00, ini jam 05.00. Nah, idenya itu adalah kalau misalkan kalian mau restore ke jam 5 gitu ya. Kalian akan restore dulu nih. Kenapa jam 1 di sini? Nah, kalian restore dulu nih yang di jam 3 nih. Yang backup physical tadi di restore. Nah, habis itu si log wall-nya ini di replay. Jadi setelah backup ini ada event apa ya? Oh, ada insert. Habis itu oh ada delete. Terus misalkan jam 6 si orang bodoh itu, ini orang bodoh nih, jam 6 nih. Dia drop table. Di sini juga ada drop table. Nah, simply kalian restore nih yang si backup physical ini, habis itu replay insert, thread,
Habis itu replay delete thread, tapi drop table-nya tidak di replay. Jadi stop sampai sini. Wall replay stop, sehingga kalian akan punya state database yang ada di sini. State database. Jadinya table-nya muncul lagi, semua senang, nggak jadi sedih, nggak jadi hilang data production-nya. Nah, ini adalah ide dari point in time recovery. Ini nama istilahnya itu PITR ya. PITR, point in time recovery. Nah, terus metode backupnya itu gimana? Jadi biasanya ada namanya itu adalah wall archiving. Jadi tugasnya adalah ya archive atau bisa dibilang upload lah atau copy. Jadi wall files yang ada di sistem kalian itu di-copy ke suatu external system. Biasanya ini ke cloud storage. Ini bisa pakai kayak S3 atau ke GCS atau misalkan yang kalian on premise gitu pakai Minio gitu ya. Nah, ini wall archiving di-upload ke sini. Sama juga si PG base backupnya, si apa? Physical backup. Nah, jadi dua ini akan di-upload ke cloud storage karena kan biasanya gede tuh. Apalagi kalau misalkan di-keep gitu misalnya 7 hari. Nah, skenarionya itu biasanya atau at least yang sering gue pakai gitu ya. Physical backup dulu. Physical backup ini setiap 7 hari. Terus ada incremental backup 1 hari sekali. Ini sekali juga. 7 hari 2 kali enggak. Sekali aja cukup. Nah, jadi ketika sehari sekali, nah wall archiving-nya ini continuous. Postgres itu by default wall archiving-nya itu satu file itu setiap 16 MB. Jadi misalkan udah 16 MB itu diupload ke cloud, 16 MB diupload ke cloud. Jadi ketika ada loss, ada checkpoint-nya juga biasanya tiap 5 menit kalau nggak salah. Wall-nya selesai itu akan diupload ke cloud sehingga misalkan nanti kalian mau restore gitu ya dari yang incremental terakhir. Nah, itu bisa tuh ke waktu kapanpun yang kalian mau. Oke, sekarang gue akan tunjukin caranya ya. Mungkin nggak sampai demo karena gue belum nyiapin demonya. Mohon maaf nih, soalnya demonya rada ribet juga. Gue lebih nyiapin yang nanti setelah ini. Setelah ini gue akan record tentang bagaimana golang dan concurrency. Mantep dah pokoknya. Nah, jadi di dunia Postgres itu ada namanya Patroni. Patroni ini karena Postgres itu sebenarnya high availability-nya nggak native. Jadi di orchestrate sama si Patroni ini supaya bisa lebih otomatis. Nah, walaupun ini memang fungsi utamanya itu sebagai high availability, cuma dia punya fungsi si backupnya juga. Backup dan restore-nya itu ada di sini. Nah, Patroni ini bisa macam-macam nih. Misalkan kalian ada HA replika gitu ya. Nanti gue bahas lebih detail di video yang lain kali ya. Kalau misalnya gue mau. Misalkan gue mood bahas tentang replikasi database. Jadi ada lagi tools selain Patroni, itu namanya Spilo. Tetap sama dari Zalando juga, si Patroni kan dari Zalando. Nah, cuma Spilo ini dia lebih spesifik ke menyediakan suatu Docker image yang udah jadi gitu. Postgres plus Patroni plus backup plus wall archiving plus pokoknya udah mantep. Udah enak banget deh pokoknya pakai ini. Gue sangat menyarankan kalian pakai ini ya. Tuh ada backup schedule-nya mau berapa, mau ke GCS, maksudnya GCS ada nih. Nah tuh bisa pakai GCS, bisa pakai S3, bisa juga pakai Swift nih, gua nggak tahu apaan Swift. Nah tuh SSH tuh buat wall backup, bisa juga Azure bisa ya pokoknya lengkap lah. Log aja bisa, baru tahu gua. Apa ini lo? Oke, ntar aja gue liatnya. Nah, jadi sekarang kan udah bisa nih bilang ke superior kalian, ke manajer kalian. Pak, saya ada solusi nih Pak, bagus nih Pak. Kita bisa backup dengan mantap tanpa pakai cloud service, bikin sendiri gitu misalkan di on-premise kalian yang bisa restore kapanpun. Pokoknya di setelah recovery-nya mantap, tapi dengan syarat kalian punya storage mechanism yang udah cukup robust sendiri gitu ya. Kalau misalkan kalian backupnya tetap ke SFTP terus SFTP mati, ya udah bye bye. Tidak bisa diselamatkan. Dan sebagai notes juga ini biasanya size-nya lebih kecil ya daripada size database-nya itu sendiri. Karena dia by default itu dikompres dulu pakai LZ4 itu bisa kayak 2 kali lebih kecil kalau nggak salah atau lebih gitu. Si PG base backupnya, physical backupnya juga dikompres sama dia. Jadi ini biasanya lebih kecil. Cuma tetap aja kalau misalkan kalian nge-keep-nya kayak sebulan gitu bisa recover ke sebulan ke belakang, kalian biasanya biasanya nggak mungkin sih ya sebulan karena kalau misalkan ada insiden atau apa masa nyadarnya sebulan bodoh banget. Bisa-bisa aja gitu.
Lagi tiba-tiba, Oh, database down, semua usernya pada mencak-mencak berteriak-teriak gitu kan. Oh, ini kenapa? kitanya masih liburan aja gitu di Bali. Nah, kita nggak tahu ada insiden, baru sadarnya sebulan setelahnya. Bodoh kalian kalau begitu. Dah gitu aja. Kalian yang punya database, make sure backup mekanismenya bagus ya. Kecuali database kalian gede dan mungkin nggak ada storage-nya gitu. Storage yang, aduh nggak ada nih storage yang segini. Pakai database ya udahlah. Tinggal berdoa aja. Tidak ada human error yang terjadi di antara kita. Amin. Nama gue Iqbal. See you at the next video.